Selamat datang kembali di channel GM Network. Kali ini kita mau bahas lagi tentang aplikasi penghasil uang Xworld. Dan ini saya mendapatkan pertanyaan dari salah satu subscriber ya teman-teman. Ini menurut saya pertanyaannya sulit dijawab oleh saya sendiri. Makanya saya ingin bahas menurut pendapat saya ya, pandangan saya, dan juga mungkin teman-teman bisa bantu saya menjelaskannya. Karena menurut saya ini pertanyaannya sulit lah dari segala pertanyaan yang menurut saya ini paling sulit teman-teman. Ini pertanyaannya. Nah ini dia pertanyaannya dari Kak Ramdhani. APK ini halal enggak? Nah ini teman-teman ya, ini saya ditanya halal atau haram ini mungkin ya dari aplikasi Xworld. Nah oke teman-teman ya, kita mau coba bahas ya bagaimana pandangan saya, dan mungkin teman-teman juga boleh nanti diskusi lah seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas. Baik ya teman-teman ya, ini ada pertanyaannya tadi dari Kak Ramdhani ya S3P, ini menanyakan mengenai aplikasi Xworld. Ya ini ditanya halal atau enggak. Nah ini saya sebenarnya bingung, jujur aja teman-teman, bingung ya. Karena apa teman-teman, aplikasi ini kita kan halal dan haram itu konsepnya saya bingung juga, karena halal dan haram itu kan ada dari hukum agama ya. Saya sebenarnya nggak mau sih ngomongin ke ranah-ranah ini kayak gitu ya, seperti itu. Saya nggak mau terlalu gimana gitulah ya. Tapi kalau dari pandangan saya pribadi nih, kalau ditanya tentang aplikasi Xworld ya, saya menurut aplikasi ini tuh abu-abu. Abu-abu tuh nggak hitam nggak putih. Kenapa? Konsepnya gini ya. Saya tuh di sini juga menghasilkan ya rezeki ya lumayan lah. Ini udah 700 lebih lah, 700.000 lebih. Bahkan di penarikan saya tuh juga nariknya sudah cukup banyak ya. Ini di bagian history. Tuh, saya sudah menjual banyak ya. Ambilan 100.000, 63.000, 70.000-an, 500.000 ya. 50.000 dan seterusnya. Nah ini kalau ditanya saya emang cukup lumayan lah cuan dari aplikasi ini. Tapi saya kalau bilangnya aplikasi terbaik ya tentu enggak juga kayak gitu. Konsep saya itu adalah mencoba mempelajari sebuah aplikasi yang mereka tawarkan ya, dan di sini ada apa ya, kesempatan untuk mendapatkan rezeki gitu loh. Nah walaupun di sini ini saya tuh ada melihat beberapa hal dari aplikasi Xworld yang menurut saya itu juga nggak pas buat saya loh, ingat ya, tidak cocok buat saya. Jadi saya nggak pernah memaksa orang harus sepakat sama saya. Mau nggak sepakat ya nggak apa-apa, karena orang kan punya pegangan masing-masingnya. Sama seperti Kak Ramdhani ini, mungkin dia masih ragu dengan aplikasi Xworld apakah halal atau enggak. Nah kenapa nih ya, saya tunjukkan dari beberapa di sini kan kita konsepnya tuh main games. Nanti main games dari kayak gini itu akan dapat hadiah nih teman-teman ya, dapat hadiah macam-macam. Misalnya ini ada misinya. Nah setelah misi-misi ini kita akan dapat hadiah berupa token ya. Tokennya ini namanya token Xworld, dan token-token ini kita kumpulkan. Nanti setelah itu kita convert ya, atau kita swap. Di sini tuh kita bisa jual tokennya ini, kita trade kayak gini, terus kita sell kayak gini. Nah misalnya saya jual semua kayak gini, ini akan jadi $38 ya, kalau dirupiahkan ya cukup lumayan lah seperti itu. Nah jadi konsepnya seperti itu, dari USDT ini nanti bisa dicairkan ke rupiah, bisa lewat OVO, GoPay, dan Dana seperti itu. Nah konsepnya cuman seperti itu aja. Dan kalau di sini ada trading ya, kan trading itu juga ada yang anggap judi ya teman-teman ya. Saya nggak bilang judi atau enggak lah, tapi yang saya pahami itu konsepnya ya, saya beli harga murah, saya jual harga mahal. Dan sebenarnya harga jadi mahal atau murah itu kan tergantung dari supply ya, supply and demand. Jadi jumlah pasokan kalau makin banyak di pasar, banyak yang ngejual, pasti murah. Kayak kita tuh beli bensin, kalau bensin tuh gampang pasti murah. Tapi kalau beli bensin tuh sulit, langka, misalnya SPBU itu ya, mobil tangkinya, truk tangkinya itu nggak datang, jadi kan bensin langka ya, pasti mahal. Sama konsepnya seperti itu. Nah walaupun banyak orang yang main trading itu juga spekulasi ya, tebak-tebakan. Nah jujur saja saya tuh bukan orang yang tipikalnya tuh suka dengan tebak-tebakan ya. Jadi monggo lah, silakan kasih keputusan sendiri buat teman-teman apakah ini halal atau haram ya, kayak gitu. Karena saya nggak bisa memutuskan itu. Nah ada hal lain yang menurut saya nggak terlalu suka di aplikasi Xworld, itu adalah aplikasi yang game-gamenya itu sistemnya taruhan ya. Misalnya Winhash ya, ini Winhash, Bitgame. Terus yang ada laki-laki kayak gini, terus Regal Casino ini juga kurang pas menurut saya. Aquarium Game ini biasa, X-Live ini biasa, yang lainnya nih beberapa gamenya biasa. Jadi ya game-game wajar bisa kita mainkan. Terus ada yang lagi tren ya, ini misalnya Escape Master.
Nah, Escape Master ini juga sangat favorit dalam aplikasi Xworld. Bahkan saya yakin teman-teman itu bisa cuan dari aplikasi atau game Escape Master ini ya, kayak gitu. Tapi perlu digarisbawahi, di sini itu gamenya sistemnya taruhan teman-teman. Taruhan, kita bertaruh dengan token build. Walaupun ya kita nggak perlu deposit juga bisa. Kan kita jalanin misi-misi game lain itu kan dapat hadiah token build. Kemudian kita login, kemudian kita bertaruh. Nah, kita menebak apakah kita selamat dari si pembunuh ya. Jadi konsepnya seperti ini ya, kita cuman milih ruangan, kita harus bertaruh dulu. Ini misal contoh bertaruh ya, saya random aja saya pilihnya. Kita cek dulu di sini. Yang paling sedikit tuh ruang rapat dan ruang HRD ya. Kita pilih aja situ, ruang rapat. Nah, ruang rapat kita coba HRD aja lah, random aja ya, satu ini ya, 1000 ya, coba tes 1000 nih. Saya nggak tahu ya, namanya juga tebak-tebakan ya teman-teman, atau di sini aja yang aman nih, ruang rapat nih. Nah, saya nggak tahu apakah ini saya menang atau kalah, karena namanya juga nebak teman-teman. Walaupun orang banyak sekali cari trik win ya, selalu menang aman dari game Escape Master biar dapat cuan. Nah, sebenarnya saya sudah pernah bahas mengenai Escape Master ya, triknya kayak gitu, tapi ya sebenarnya bukan trik sih, tapi lebih ke pembahasan apakah benar aplikasi ini, game ini terutama, yang kalau aplikasi kan random ya, ada banyak permainan. Nah, tapi yang ini apakah saya menang atau kalah nih, kita cek aja. Nah, ini menang saya. Nah, konsepnya seperti itu teman-teman. Tapi saya ini kan pakai 1000 build ya, saya dapat berapa tuh, dapatnya nggak sampai 10%. Dari total 1000 dapatnya 1094 kayak gitu. Nah, tapi perlu dipikirkan kayak gini loh, mengapa saya nggak suka seperti ini game ini ya, karena kita nebak itu ada kemungkinan kalah. Misal nih, saya tadi bertaruh 1000, kemudian saya menang, anggapnya 10% lah, harusnya kan menangnya 100 ya token build. Tapi kalau saya kalah sekali saja, saya tuh harus mengembalikannya, ini tadi taruhan saya itu paling nggak harus menang 10 kali berturut-turut. Walaupun kadang bisa dapat bonusnya itu 20%, artinya bisa dapat 200 dari 1000 tadi. Tapi saya nggak suka yang konsep-konsep kayak gini tuh, karena nggak bisa ditebak. Walaupun pasti banyak orang baca pola lah kayak gitu, cari trik-trik seperti itu ya. Bahkan saya ngeliat di beberapa konten orang lain ya, itu silakan ya, dia kayak ngunggulin dengan konsep Escape Master. Jujur aja ya teman-teman, saya itu walaupun saya main Xworld, saya juga dapat cuan, tapi tidak semua hal di sini itu saya bilang bagus. Kalau jelek ya saya bilang jelek. Saya apa adanya aja, karena saya juga nggak suka. Sama dengan ini balap lari ini juga kurang bagus ya, kurang bagus. Terus kemudian ada beat game ya, kemudian ada WinHash, biasanya itu yang cukup terkenal tuh itu WinHash ini ya, itu saya juga kurang setuju. Tapi kalau Lord Mobile, terus yang Doomsday Last Survivor ya, kayak gitu-gitu saya nggak masalah ya. Tapi yang kayak gini-gini nih ya, nah ini Doomsday oke lah, ini cuman game biasa. Viking Rise Valhalla ini saya ini mantan player situ. Nah ini nggak tahu, ini juga abu-abu. Magic Sword nih, nah ini enggak, ini cuman kayak game bot auto gitu lah, RPG biasa kayak gitu. Nah, karena basically saya juga gamer, dulunya juga main games. Ini Viking Rise, Doomsday, bahkan Lord Mobile, ada yang lainnya kemarin tuh macam-macam, Rise of Kingdom itu saya sudah main sebelum ada aplikasi Xworld ya, pure gaming doang. Nah sekarang main game biar dapat cuan gimana ya, salah satunya main pakai Xworld kayak gitu. Karena konsepnya kan sebenarnya ini berbagi apa ya, dia itu punya pengiklan dan nanti itu sharing profit dengan komunitas yang menjalankan aplikasi Xworld kayak gitu. Nah, dan ya apa ya, di dunia kripto itu ya seperti itu juga, sama aja dengan yang lain lah, dengan pasar saham juga mirip kayak gitu, cuman bedanya ini uang digital kayak gitu. Nah sekarang kalau saya ditanya APK ini halal atau enggak, saya bingung nih teman-teman. Kalau saya pribadi ya, jawaban saya pribadi gini, kalau memang hati ini nggak yakin, jangan main. Jujur aja, kalau saya kayak Kak Ramdhani nih, abang kita ya, Ramdhani, kalau misal nggak yakin dengan aplikasi Xworld, jangan pernah mencoba. Kenapa? Karena apa? Ikuti kata hati aja kayak gitu, ikuti kata hati ya. Jangan karena ada promosi dari macam-macam terus teman-teman tergoyahkan. Jangan, ikuti kata hati. Kalau saya pribadi ya, saya nggak bilang ini halal atau haram. Mungkin ya hadiah duit saya yang masuk sini juga mungkin dari uang haramnya juga ada mungkin. Tapi kan saya nggak tahu niatan saya main yang bener. Saya nggak pingin main-main yang tadi yang taruhan-taruhan. Saya main-main ini Escape Master atau balap lari, terus WinHash saya nggak pernah megang ya, beat game juga nggak pernah megang. Tapi yang dua ini pernah saya pegang. Karena apa? Saya cuma penasaran ini sebenarnya game apaan itu ya.
Jadi lebih ke buat tutorial kayak gitu, buat analitik, bukan menjadi player. Nah, ini kan kayak mirip game slot ya. Saya jujur aja, di grup saya di Facebook saya kasih tahu yang nge-share game judul atau game-game slot kayak gitu ya, pasti langsung saya keep kayak gitu. Jujur aja, saya bukannya sok suci, enggak teman-teman. Kalau teman-teman mau main silahkan, saya nggak menghalangi. Tapi jujur aja, saya nggak pernah yakin dengan game-game yang taruhan ini saya jadi kaya. Saya lebih suka yang bisa saya hitung, saya bermain dengan investasi. Saya di sini tuh ada referral, saya main referral juga. Terus di sini ada tradingnya ya, saya main trading. Jual beli tadi itu ya, walaupun ada yang bilang ini katanya judi, tapi menurut saya ya kayak saya jualan beli beras, kalau pas harga murah ya saya beli terus saya jual di harga mahal. Itu pun karena mengikuti harga pasar. Terus sekarang ada Bitcoin, saya juga dapat Bitcoin di sini ya, ini udah dapat 5,5 dolar. Ya saya main banyak di koin-koin yang lain kayak gitu ya. Ya saya nggak tahu duit ini yang di dalam ini apa bener-bener pure halal atau enggak, tapi yang sementing saya itu konsep saya bermainnya tuh niat saya bukan nyari yang haram-haram kayak gitu. Jadi ya ikuti kata hati. Kalau ini udah menyalahi kata hati jangan diikuti bang ya, saran saya jangan diikuti walaupun duitnya banyak, jangan mudah tergoda kayak gitu ya. Ini saya cuman mainnya kayak gini, saya punya NFT, saya nyewain pet, saya punya pet kayak ini ya. Jujur aja saya main cuman modal 300.000 itu dulu waktu awal karena nggak ngerti beli pet satu, tapi saya sudah punya 5 itu dari perputaran uang di sini ya, cukup membantu lah walaupun uangnya receh ya kayak gitu, cuman buat ngisi-ngisi waktu dapat rezeki kayak gitu. Nah jadi kalau pertanyaan ini saya jujur aja saya nggak bisa memberikan jawaban yang pasti. Saya juga bukan pemuka agama, saya nggak ngerti, mungkin saya bukan orang yang religius lah ya, tapi saya nggak pernah menyarankan teman-teman untuk memainkan ini jika merasa aplikasi ini tuh tidak halal kayak gitu. Kalau teman-teman yang lain punya pendapat, tolong dong dibantu sharing mengenai pendapatnya, apakah aplikasi Xboard ini halal atau haram menurut teman-teman. Silakan dibantu komentarnya biar teman-teman tuh punya pandangan yang berbeda-beda ya, nggak apa-apa kan, orang boleh beda teman-teman. Saya konsepnya ya sharing nggak apa-apa, nggak harus setuju, yang penting kan kalau nggak yakin ya nggak usah dikerjain. Sama halnya saya walaupun tidak sepakat dengan game yang ini, taruhan-taruhan kayak gini ya, jujur aja saya di konten saya tuh nggak pernah mempromosikannya. Saya nggak pingin mempromosikan game-game yang taruhan. Bahkan Escape Master saya bilang itu ada triknya, itu saya nggak bilang untuk ngasih trik kok, saya tuh malah ngasih edukasi tentang game Escape Master. Kenapa saya nggak suka main Escape Master ya, terserah yang lain nganggap saya ini sok itu ya monggo, kan pendapat boleh beda-beda kayak gitu. Dan saya nggak juga yang larang teman-teman mau nggak main Winhash ya, silakan aja, penting resiko ditanggung penumpang ya. Karena di beberapa grup ada yang minta ke saya, bang minta modal buat main lagi di sini lah, ngapain lu kalah sendiri, ngapain gua harus nanggung ya, itu urusan lu, salahnya main taruhan. Nah jujur aja saya nggak pernah tertarik dengan game yang taruhan. Saya lebih suka sesuatu hal yang bisa saya hitung, saya prediksi dengan hitungan ya, dengan pengetahuan, bukan dengan cara tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan itu kan ngandelin hoki, saya kurang suka seperti itu. Oke ya teman-teman, kayak gitu aja pendapat saya. Mohon maaf bang kalau ini saya nggak bisa ngasih jawaban fix, tapi saya bilang aplikasi Xboard itu abu-abu. Mau dipilih yang bagusnya saja ya putih, kalau mau main yang lain-lain kayak gitu ya jadi hitam ya, terserah, tergantung kita. Sama kayak internet, kamu mau cari ilmu atau mau cari ilmu yang buat kejahatan ya silakan, itu seperti pisau bermata dua, ini sama. Itulah teknologi, jadi teman-teman harus bijak dalam melihat sebuah aplikasi atau teknologi biar tidak terjebak kayak gitu. Oke, terima kasih. Kalau suka silakan like, kalau bermanfaat tolong dibantu dibagikan seperti itu. Oke, selamat siang dan ciao.